kita akan belajar mengenai gelombang cahaya, yaitu mengenai interferensi dan difraksi cahaya. Pada gambar berikut, kita lihat di situ ada sumber cahaya yang masuk melalui dua celah, atau kita sebut dengan celah ganda, karena ada dua jumlahnya, yaitu S1 dan S2. Jarak S1 dan S2 kita lambangkan dengan D. Cahaya dari kedua celah tersebut akan diterima oleh sebuah layar. Jarak dari layar ke celah kita lambangkan dengan L. Pada layar akan terlihat pola terang pusat dan pola terang ke N atau di titik R. Jarak terang pusat ke terang berikutnya kita lambangkan dengan P. Nah, kita akan menyimak terlebih dahulu interferensi cahaya. Apa itu interferensi cahaya? Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua gelombang atau lebih yang koheren. Apa itu koheren? Dua gelombang dikatakan koheren jika kedua gelombang mempunyai frekuensi dan amplitudo sama serta beda fasenya tetap. Interferensi cahaya itu akan menghasilkan dua pola interferensi, yaitu pola garis terang dan pola garis gelap. Interferensi celah ganda Young. Untuk mendapatkan dua cahaya yang koheren, maka sumber cahaya dilewatkan pada dua celah yang kita sebut dengan celah ganda. Cahaya dari setiap celah akan koheren karena berasal dari satu sumber cahaya. Tiap-tiap celah dapat berfungsi sebagai sumber cahaya. Sumber cahaya harus monokromatis. Nah, hasil dari superposisi cahaya yang berasal dari dua celah ini dapat maksimum atau minimum. Interferensi maksimum itu akan menghasilkan garis terang, sedangkan interferensi minimum akan menghasilkan garis gelap. Maka pada layar itu akan terbentuk pola terang pusat, lalu gelap, lalu terang yang ke-1, gelap lagi, terang kedua, dan seterusnya. Interferensi celah ganda. Analisis kuantitatif interferensi celah ganda Young itu bisa menghasilkan dua pita atau dua pola, yaitu pita terang dan pita gelap, atau pola terang dan pola gelap. Pita terang atau pola terang terjadi jika cahaya dari kedua celah mengalami interferensi maksimum atau konstruktif atau saling menguatkan. Sedangkan pita gelap atau pola gelap terjadi jika cahaya dari kedua celah mengalami interferensi minimum atau destruktif atau saling melemahkan. Nah, rumusnya interferensi celah ganda, untuk yang interferensi maksimum kita bisa menggunakan D sin theta sama dengan N kali lambda, atau D kali P per L sama dengan N kali lambda. Sedangkan interferensi minimum kita bisa gunakan D sin theta sama dengan N min setengah kali lambda, atau D kali P per L sama dengan N min setengah kali lambda, dengan keterangan D sebagai lebar celah, lambda itu panjang gelombang, L jarak cerah ke layar, P jarak pola terang atau gelap ke N. Nah, sekarang kita akan menyimak tentang difraksi pada kisi. Difraksi biasanya terjadi melalui dari sebuah kisi. Jadi ada sumber cahaya lalu melewati sebuah kisi. Pada kisi tersebut itu banyak sekali celah. Nah, rumusnya D sin theta sama dengan M kali lambda, di mana M itu akan sama dengan N, ya. Sehingga kalau kita uraikan, kita lihat persamaan yang bawah itu, D sin theta sama dengan N kali lambda. D kita jabarkan menjadi 1 per N besar kali sin theta sama dengan N kali lambda, di mana N itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika N sama dengan 0 itu menunjukkan
bahwa itu adalah untuk posisi pola terang pusat. Untuk N sama dengan 1 untuk terang orde ke-1 dan begitu seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, suatu berkas cahaya monokromatis setelah melalui sepasang celah sempit yang jaraknya 0,3 mm membentuk pola interferensi pada layar yang jaraknya 1,2 meter dari celah tadi. Bila jarak antara garis terang, ini maksudnya garis terang ya, garis terang kedua terhadap pusat pola 3 mm, maka panjang gelombang yang digunakan adalah, nah kita lihat pada pembahasan, celah tunggal pola terang kedua N sama dengan 2, L sama dengan 1,2 meter, D itu jarak pisah dua celah 0,3 mm, kita rubah ke meter, Y itu sama dengan P, yaitu jaraknya 3 mm, kita rubah ke meter juga. Ditanyakan lambda atau panjang gelombang. Nah, persamaan untuk pola terang kita pakai dy per L sama dengan N kali lambda. Nah, kalau kita mencari lambda, persamaannya jadi gimana? dy per N kali L. Nah, kita masukkan angkanya, kita hitung, kita dapatkan lambda sama dengan 3,75 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian contoh soal yang kedua. Cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 500 nanometer datang tegak lurus pada kisi. Spektrum orde kedua membuat sudut 30 derajat dengan garis normal pada kisi. Banyaknya garis tiap sentimeter kisi tersebut adalah, nah kita lihat pada pembahasan yang diketahui ada panjang gelombang lambda 500 nanometer, kita rubah dulu ke sentimeter. Lalu sudut yang terbentuk 30 derajat, ordenya N sama dengan 2. Ditanyakan berapa banyak garis tiap kisi N besar. Nah, kita pakai rumus D sin theta sama dengan N kali lambda. Nah, D-nya kita rubah 1 per N besar kali sin theta sama dengan N lambda. Nah, kita masukkan saja nilainya. Jangan lupa kalau sin 30 nilainya berapa? Ya, sin 30 itu 1 per 2. Nah, kita hitung, maka kita akan peroleh N sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 per cm. Sehingga di situ jawabnya adalah C. Nah, demikian ya adik-adik. Sudah paham ya? Nah, sekarang contoh yang berikutnya. Diketahui jarak dua celah ke layar 1,5 meter dan panjang gelombang yang digunakan 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Jarak antara terang pusat dan terang ketiga 0,6 cm. Jarak antar dua celah adalah berapa meter? Nah, kita lihat pada pembahasan. Untuk menghitung jarak antar dua celah, kita gunakan persamaan D, Y. Nah, ini ya, Y atau P itu sama. D kali P per L sama dengan N kali lambda. Maka D sama dengan N kali lambda kali L per P. Nah, sebelum kita masukkan angkanya ke dalam rumus, kita rubah dulu semuanya ke dalam satuan meter. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus dan kita hitung. Ternyata di situ dapat D sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi jawabnya yaitu E. Demikian adik-adik materi kita saat ini. Semoga melalui paparan materi ini kalian bisa lebih memahami, lebih
lebih jelas dengan mata